kan kita udah fokus ke arah mid game, ya udah nggak apa-apa. Emang draftnya keluar kuat di mid game, oke. Tunggu power spike-nya mid game, late game, and then Team Liquid bisa bener-bener pull the trigger. Jadi tinggal tergantung draftnya mau dibawa ke arah mana. Setuju banget sih sama Goni, karena memang as a team, apalagi kalau lagi draft gini, mereka kan udah mulai kebayang atau udah mulai kelihatan bahwa winning condition mereka tuh apa, hero-nya di mana, kapan timingnya gitu. Joy dan Granger langsung hilangin ya, dan bahkan Kelra sekarang nggak bisa pakai Granger karena di-ban sama Fnatic sendiri nih. Ya, karena ya Bruno juga di-ban kan, daripada kita kasih Granger-nya udah sekalian dihilangkan buat dua-duanya. Dan ini tanpa Joy sekarang. Yang berarti kalau mereka nggak ada Joy-nya, Suyo yang dipaksa untuk di-ban melepaskan cukup banyak. Cusin ada. Hilda ada, Povius. Aku lebih takut editnya Kirk sih sebenarnya, karena dia power banget ya dengan edit juga. Jadi jelas bola panasnya ada di FNOP. Dan bicara soal siapa yang farming lebih cepat ya dua hero ini kan sebenarnya, Joy dan Suyo yang memang farmingnya di bawah menit 9 bisa level 15. Ya, cuman ngelihat dengan bagaimana kapabilitas dari Suyo dari hari kemarin ya, entah kenapa aku mikir untuk value paling tinggi dengan tidak adanya Granger dan juga Bruno. Ya, dengan cucian yang di-ban juga ya Suyo nggak sih langsung ini? Ya, harusnya sih Suyo yang bakal diprayo banget sama teman-teman dari tim Liquid ID, mengingat Favian juga power banget menggunakan Suyo-nya. Ya, ini selain itu alternatif, ingat masih ada Hilda, masih juga mungkin nanti yang bisa diambil. Selain Hilda, aku ngeliatnya mungkin ada Glue. Hilda ya, kalau aku sih Hilda dan siapapun sebenarnya. Hilda ya? Iya, karena Hilda memang cukup powerful loh, dan poking damage-nya dia ya gak main-main gitu loh dari early sampai dengan mid game-nya ya. Jadi mereka masih bisa menstabilkan keadaan buat di early sampai dengan mid-nya. Dan ngomongin ke arah kaitan tadi, Hilda Matilda pun juga sebenarnya oke banget ya Om ya, untuk dikeluarkan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx PH. Namun dari segi first pick dengan adanya Chow ternyata yang diambil, dan oke, mainin setup dan mungkin akan mencoba untuk ngetekanin ke arah trio mid lane untuk punya early damage yang lumayan oke lah untuk teman-teman dari Fnatic. Alright. Salah satu bentuk deny pick juga nggak sih Chow-nya? Memang power juga untuk Widdy, tapi kalau dikasih ke Brusco agak sedikit berbahaya dan tampaknya responnya cukup direct early game. Ini cukup kuat ya, Suyo, Matilda, dan juga Hilda. Dan jujur itu 3 pick awal yang benar-benar kuat banget dari segi setup early game-nya ya. Powerful. Dan lagi-lagi nih, ini pressure bisa diberikan meskipun kita belum lihat apakah jungle yang akan diambil untuk King Kong nantinya. Iya, karena ya 3 hero kan yang dia pakai. Iya, karena masih bisa ada alpha juga kan Om. Kalau memang dia mau ngadu ke arah fighter, atau memang dia mau bermain dengan Fredrin lagi mungkin. Karena nantinya dari Kelra-nya juga ingin bermain dengan hero-hero yang harus scaling dulu. Scaling itu kayak Nathan misalnya ya. Karena memang butuh badan di depan. Bisa sih kalau mau Fredrin. Cuman agak sulit sih kalau buat di early game ya. Apalagi bisa di kiting Matilda sudah pindah. Yes, gak ada healer ya. Dia ada healer. Gak Jadi gak bakal sustain nanti kalau dia mau main hero-hero tanker gitu. Iya, jawabannya ini langsung ke dari Alpha-nya ya. Oke, walaupun sebenarnya kalau menurutku sendiri ya, tim Liquid ini menjalankan metode dropping the Hilda bomb. Karena kalau dengan ada Hilda dan juga Matilda, ini rumputan-rumputan juga untuk dari awal lumayan baik-baik, dan mungkin ini juga bakalan ngefek ke arah dari Choi yang dimiliki oleh Fnatic untuk di 3 menit pertama. Otomatis screening pun juga mungkin akan sedikit sulit dengan adanya penempelan dari Matilda dan juga Hilda, dan tipikal Hilda yang kalau dilihat dari segi gameplay clear cepat, ini tiba-tiba udah menghilang dari lane. Sebenarnya yang harus diwaspadai dengan tim Liquid ID ya. Ya. Apakah ini pancingan juga dari Fnatic Onyx PH yang membiarkan biar Matilda itu dipakai dengan si Widdy. Karena Widdy kan ya kita tahu dia bagus banget dari sisi inisiator. Dia buka team fight duluan kayak Khalidnya dia, Chow-nya dia. Tapi sekarang dengan ya Matilda dia nggak bisa berbuat terlalu banyak juga sebenarnya. Lebih ke meng-cover. Follow up juga lah ya untuk movement teman-temannya. Dan yang aku takutin juga sebenarnya di sini kalau sampai ternyata dari teman-teman Fnatic Onyx mereka bisa ngambil one-one juga nggak sih? Karena kan dengan adanya Hilda, dengan adanya Matilda, weakness point tuh bisa aja lebih cepat terbukanya. Dan itu last pick value, jadinya bisa dimainkan dengan Fnatic Onyx PH. Jadi kita lihat nih untuk band terakhir, kalau aku ngeliatnya mungkin bisa commit ke arah gold lane, atau mungkin mereka bisa tutup nih salah satu mid lanernya, Yeskiel bisa didelimitasi. Kalau aku ngelihatnya Yeskiel terlalu banyak sih, dan luas juga ya. Karena Xavier ini masih memungkinkan, Novaria juga bahkan bisa jadi pilihan, atau selain itu juga hero meta masih ada Vexana yang bisa juga dibawakan ya. Tapi lagi-lagi one-one, ini yang bakal ngelengkapin banget 3 hero awal dari Fnatic Onyx Philippines sih. Dan itu bahaya banget buat melepaskan one-one kalau menurut aku dari tim Liquid ID. Farsha juga ditutup. Iya. Karena itu menjadi weakness dari one-one kan. Dengan high ground dan burst damage yang besar dari Farsha. Ya, tapi buat aku sih one-one ya, it's okay lah kalau mau diambil dengan Fnatic Onyx PH. Jawabannya retail jelas. Ya, cuman problemnya dari one pick itu satu paling dari Fnatic, yaitu early laningnya bakal seperti apa. Karena menurutku weak lane-nya bakalan kerasa banget di saat adanya Hilda dan Matilda. Dan untuk di arah tim Liquid juga aku setuju dengan perkataan Radit tadi. Dengan power Xavier menurutku ini bakalan oke banget untuk nahan hero-hero darat.
yang datang dari Fnatic dengan adanya Chow dan juga Alpha. Belum lagi kita belum ngelihat ke arah XP/Roamer-nya kan. Iya. Obvious masih kebuka. Yang mana Povius sih? Tapi aku suka sih band edit ini, respect aja lah. Iya, Iya, daripada ya. Tadi Om Mao udah bilang soalnya Kirk kan. Daripada Sakit ya. banget itu Kirk. Banyak yang respect memang buat editnya dia. Kalau Povius, kurang oke gak sih buat FNOP ya? Karena mereka butuh yang lebih daripada Povius. Povius memang bisa lompat, bisa ganggu, tapi gak sekuat misalnya Gatot Kaca. Lebih badan berarti ya. Betul. Ini ya, dan Beatrix MM-nya tuh. dibuka. Wow. Oke. Si Beatrix ya. Karena Beatrix juga ancaman sih. Banyak tipe lah sebenarnya buat Beatrix kan. Cuman typically kalau di M6 ini Beatrix kita lihat semuanya bisa jaga posisi lah. Iya. Dan bagus-bagus matang-matang semuanya. Ini That's combo why mereka mainnya di M6 ya. Betul, makanya itu yang buat susah kan untuk pemilihan Beatrix seperti ini. Dan mereka belum ada hero yang bisa mancing penggunaan Purify nih buat Beatrix. Karena Beatrix pasti flicker. ya kalau pengen ngincer ke arah pengguna Purify menurutku di sini Vexana juga masih masuk sih untuk nahan hero-hero tabrak depan ya kan dari arah mid lane ya. Cuman kita ngelihat ke Yezical sendiri udah lumayan lama kan udah nggak pakai Vexana ya. Oke. Lionel Moskov ya. Kof. Yes. Nah ini tadi aku pengen ngebahas combo klasik ya Chow dengan Beatrix tentunya bisa langsung ke burst juga. Dan untuk yang terakhir kita lihat untuk mid lanernya tampaknya Yeskiel akan mengamankan Novaria. Oke. Wow, 0,8% loh. Ya, tanpa adanya healer juga Novaria pokingnya bakal ngeselin banget. Walaupun ini berbeda yang kemarin kan combo Granger Novaria. Benar. Dan sekarang tapi Moskov at least dari SOD-nya ini bakal enak banget buat connect. Tapi seenggaknya satu pattern yang sama dibandingkan dengan hari kemarin. Apa tuh? Penggunaan makronya. Nah. Dengan adanya Hilda, Novaria, dan juga Moskov. Ini menurutku bakalan jadi terang banget mapnya untuk teman-teman dari tim Liquid ID. Dan mungkin bisa kalkulasi banyak lah. Apalagi menurutku power split push juga bakalan jadi salah satu kekuatan di menit 89 untuk teman-teman dari tim Liquid. Dan ini cowoknya bisa flex. Iya. Nah, masih. Masih Dan- pegang sama Kirk dan Pick terakhir, wow, Cici ya, Wow. yang memang akan memenangkan harusnya untuk match up-nya dengan Hilda di side XP-nya nanti. Tapi anyway ini akan sangat menarik ya, karena ini adalah game pertama di final upper bracket. Dan ingat, siapapun tim yang berhasil mendapatkan kemenangan akan lanjut ke babak grand final. So here we go, match ketiga game pertama, Caster, it's your time. Yap, walaupun tadi kita sudah melihat ada satu perjalanan dari RRQ yang sudah berakhir. Terima kasih RRQ sudah berjuang dan sekarang waktunya kita akan support full untuk tim Liquid ID. Betul, satu tim Indonesia yang tersisa Yap. yang masih berjuang karena di match ini kita akan melihat satu tim yang akan langsung menuju ke grand final. Betul sekali, apakah itu tim Liquid ID? Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Atau Fnatic, Onyx, Filipina, dan ini adalah hero-hero dan juga spell yang sudah mereka bawa. Yap, dan sebenarnya yang udah kita lihat ya di match-match sebelumnya Fnatic Onyx Philippines yang belum terkalahkan sama sekali ya Oke. sejauh dari pagelaran M6 ini menjadi tantangan besar juga. Apalagi yang akan menarik adalah match up dari kedua belah mid laner yang sama-sama lagi improve banget. Oke. Dan sekarang kita satukan suara teman-teman yuk di kolom komen. Love birunya langsung dikeluarkan. Love orange juga jangan lupa dikeluarkan karena Oke. RRQ pun sudah berjuang ya membawa nama besar dari regional Indonesia. Yuk love birunya, love orange-nya boleh di kolom komen kita coba dibanjirin ya. Ya, sambil kalian banjirin kolom komentar, sambil juga kalian login dan beli M6 Pass karena sudah hadir. Level 75 kalian akan bisa mendapatkan skin Cloud yang prime. Bede. Dan info saya sudah level 150. Ah, sombong kali ini, jumawa kali teman saya yang ini ya. Sombong lah. Gak apa-apa, yang penting kan punya. Betul. Gak apa-apa sombong yang penting punya. Tapi sekarang dari arah tengahnya sudah mulai terlihat adanya keramaian, Aran. Ini dia ada pertemuan terjadi, satu orang langsung digebukin rame-rame tapi dengan revitalisasi yang dimiliki oleh Aran. Sejauh ini Aran masih bertahan dan masih survive. Dan ini adalah tipikal yang dimana mid lane-nya ditaruh di XP dulu ya. Oke, sementara sekarang Brusco mencoba untuk bisa mempertahankan lagi area yang mereka miliki karena sekarang ada satu Spear of Alpha Connect karena dua player sekaligus. Oke. Bermain cukup agresif kali ini Widi dan juga Aran. Namun Spear of Alpha ini menghasilkan double kill untuk King Kong. Di mana ini akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat-sangat besar di Fnatic Onyx Philippines untuk early game-nya. Waduh. Bayangin Alpha udah dapetin modal 2 poin kill. Yap, dan sekarang Yeskiel. Wow. Sakit banget. Connect lah sudah di awal unit tadi. Satu void place yang memang berhasil masuk teammates-nya ke arah Yeskiel. Ini snowball-nya bakal mengerikan banget loh. Apakah akan bisa ditanggulangin? Karena dari tim Liquid ID mereka punya Novaria dan Moskov yang sebenarnya mereka akan bermain di area mid to the late game. Oke, sementara sekarang Aran dengan level 4-nya sudah siap untuk bisa menzoning dan juga mengganggu pergerakan dari King Kong. Tapi real one manipulation langsung dikeluarkan begitu saja akan menjadi milik siapa? Dan Pavian malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut tertinggal sendirian di bagian belakang. Dan Aran
menjadi korban juga. Teracak-acak tim Liquid ID di 2 menit pertama. Fnatic Onyx Philippines gak ngasih ampun, semuanya mereka ambil 5 poin kill, Turtle dan bahkan Invade Jungle tidak akan memang disia-siakan oleh mereka. 2.700 gold lead dan dimana kita ngeliat biasanya Hilda yang ngegangguin jungle dari lawannya. Tapi justru ini juga ngelihat dari Fabiannya yang terpressure dengan hadirnya sosok dari Brusco. Dan ini adalah gambaran bagaimana cara untuk mengcounter kehadiran dari Hilda, teman-teman. Benar-benar dipertontonkan oleh pemain-pemain dari Filipina, di mana sekarang Widi di bagian bawah mencoba untuk bisa menggocek dan juga melindungi pergerakan dari Aaron Shiki karena udah banyak banget yang mau nyerang. Dan Fnatic Onyx Philippines benar-benar menyerap ya bagaimana gameplay dari tim Liquid ID. Main agresif di awal, tabrak aja team fight, ayo. Ditabrakin. Biasanya kalau kita ngelihat dari Regen Philippines itu kan lebih ke makro, sabar, poin killnya nggak berlimpah ganda. Tapi ini Fnatic Onyx Philippines yang justru ya udah kita ikutin aja. Adaptasi yang sangat cepat sepertinya ya. Atau mereka memang bisa main seperti ini, cuman sejauh ini mereka hanya mengikuti bagaimana gerakan yang ada di dalam pertempurannya gitu loh. Iya, dan Kirknya juga yang ternyata dapetin ke arah purple buff-nya ya. Ngebuat dari Aran akan semakin susah lagi untuk bisa melakukan pergerakan. Dan dimana sebenarnya dari kedua belah gold laner masih cukup aman sih, masih tidak ada gangguan yang cukup berarti juga, masih dibiarkan untuk mandiri. Sementara ya memang dari segi level Kera unggul juga karena ada sharing experience tadi dari Turtle-nya. Dan zoning out dari Brusco ini ngebuat akhirnya dari visionnya tim Liquid ID sangat-sangat terbatas loh. Yang biasanya kita tahu Matilda ini bisa menangin match up di River. Ngepoknya, main kitingnya. Cuman kalau dalam keadaan yang lagi under kayak gini ya susah banget untuk melakukan hal tersebut. Let's see, akan seperti apa lagi nanti gerakan yang dilakukan oleh pemain dari Liquid untuk bisa membalaskan ya apapun yang sudah dilakukan oleh Fnatic Onyx di awal game. Mereka kalah dari segala sisi untuk sekarang. Harusnya ya dari objektif, dari landingnya juga. Dan momentum yang akan dicari oleh tim Liquid ID. Tapi gimana modalnya sekarang Turtle udah dapat lagi dari King Kong. Betul, King Kong sudah masuk dalam area Dapat Purple lagi. Buff. Dan sekarang sepertinya Fnatic Onyx benar-benar mengeluarkan bagaimana tempo permainan yang mereka miliki. Lihat, sekarang mereka main jadi sabar lagi. Selagi mereka nggak ditabrak, mereka akan seperti ini aja gitu loh. Ya kayak dimainin banget ya. Oke, dan ada satu serangan balasan dilakukan. Dua Wave Dragon dikeluarkan pula. Namun sejauh ini masih ada backupan. Namun ada real one manipulation dan Iron Shiki tertangkap basah. Selesai kali ini Iron Shiki di bagian bawah. Beatrix mendapatkan tempat yang begitu luas. Ya karena dengan Purify juga ya. Ini nggak bisa lari secara instan dari kejaran real manipulation yang dengan area of effect yang besar. Dan Yeskiel. Waduh, udah ada gangguan lagi Yeskiel. Harus mengeluarkan flickernya guna untuk bisa kabur dari sergapan Brusco. Ini terhipnotis gak sih? Semuanya dari tim Liquid ID nggak bisa berbuat banyak. Mereka bener-bener terhipnotis dengan gameplay dari Fnatic Onyx Philippines. Dibawa semuanya dan dimakan semuanya sama Fnatic Onyx Philippines. Bahkan objektif yang tadi ditabung 2 Turtle. Invade ke arah Purple Buff ya, di-convert lagi. Turret-turret sekarang udah mulai dilucuti sama Fnatic Onyx Philippines. Oke, dan sejauh ini akan seperti apa lagi yang mereka lakukan. The Wave Dragon kembali berhasil dikeluarkan pula dan Aran tertangkap basah Aran. Oh itu bagus banget lagi kombonya, The Wave Dragon. Spiro apa lagi? Bennett Rage yang sebagai follow up. Iya. Wah, dan Brusco benar-benar bisa menguasai seluruh area jungle yang dimiliki oleh tim Liquid. Dan tertutup sudah area defensif yang semakin mengecil. Ini makin minim lagi visionnya. Lihat, Kirknya pede sendirian. Pede banget dengan Vengeance yang barusan diaktifkan. Udah ada 2 player mencoba untuk bisa menggagalkan apapun yang dilakukan oleh Kirk, tapi tidak kuat. Gak kuat ya, segitu 2 versus 1. Tapi memang udah terlalu jauh sih dari perbedaan atributnya juga yang ngebuat damage dari tim Liquid ID masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Kirk. Dan bahkan ya diikhlaskan saja Purple Buff lagi-lagi dikantongin sama King Kong. Oke, King Kong akan semakin kencang lagi dari leveling yang dia miliki. Sekarang coba lihat, ada perbedaan 3 level. 3 level. Lumayan ya. Ini kita tahu bagaimana Suyo ini adalah hero yang tipikal lumayan early juga. Bisa agresif di level 3. Ya. Cuman dalam keadaan kayak gini ya gak banyak yang bisa dilakukan. Mau farming pun sudah, tapi Iron Shiki. Oke, Iron Shiki mendapatkan satu telur. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal baik. Awal yang baik. Dengan diculik ya tadi karakter turtle-nya. Tertinggal sekarang King Kong tapi masih ada wave minion di area inner turret. Yap, pencurian yang begitu manis ya. Spear of Destruction yang ternyata berhasil untuk nge-steal karakter turtle. Sehingga tidak ada perfect turtle bagi King Kong. Dan Magic Sentry yang telah diaktifkan juga nggak banyak yang bisa dilakukan karena mereka minim banget nih siapa yang bisa buka vision. Aran.
sekalinya dia sendiri di depan, wah ini udah bakal babak belur habis sih. Ini udah babak belur banget. 7-0 oke. Walah. Dan Brusco berhasil mendapatkan karena satu player Aran. Menjadi korban dan belum berakhir sepertinya serangan dilakukan oleh Fnatic Onyx. Yap, dan bakal coba untuk dipaksa lagi dan di-trigger pasif dari base turretnya masih belum berhasil. Karena ada satu tembakan Astral Sphere juga yang langsung nge-clear satu katapult terakhir. Tapi masalahnya masih ada wave minion berikutnya. Oke. Wah, ini satu wave minionnya pun berhasil masuk dan juga menghilangkan. Menit karena pasif. 7. Menit 7 ya. Menit 7 ini masalahnya. Di mana pasif base turret udah nggak ada. 3 base turretnya udah terekspos. Bahkan dari turret-turret ya Fnatic Onyx Philippines pun masih belum ada yang tersentuh. 8-0 di menit ke-7 menuju 8. Perbedaannya udah 10.000. 10.000 guys. 10.000. Menit 8, 10.000. Coba waduh. Berat sih, coba lihat perbedaan itemnya antara Kelra dan juga Iron Shiki. Karena kayaknya dari tim Liquid ID mereka membawakan Novaria dan Moskov ini dengan zona bermain di arah mid to the late game. Tapi minimal dengan persyaratan adalah mereka menangin early-nya. Dan di saat early-nya nggak bisa kepegang, inilah akibatnya. Yep. Terlalu sulit untuk bisa mengembalikan keadaan. Karena bisa dibilang juga ini bukan hero-hero yang bisa punya momentum. Ya kan kayak mainnya kating aja, tarik ulur. Sementara ini udah terlalu snowball banget untuk Fnatic Onyx Philippines. Memanfaatkan early ya, benar-benar Iya. memanfaatkan early. Tapi early-nya mereka benar-benar dihancurkan dan akibatnya di mid mereka emang benar-benar harus beradaptasi dan kembali ditendang ke Aran. Benar-benar saja berhasil dapat kembali Aran. Sakit banget. 0-5-0 Aran, benar-benar dihajar habis-habisan Aran, bonyok di area itu. Karena cuman satu-satunya harapan Aran untuk bisa membuka vision, nyari orang, nyari informasi. Karena tipikalnya ini junglernya kebetulan bukan yang hybrid. Harusnya kan Fabian build-nya ke arah damage juga kan. Yep. Beda sama Alpha kalau di combo sama Matilda. Tetap ada defensifnya. Cuman Brusco loh, Brusco benar-benar dari tadi juga. Makan siapa aja. Brusco sekali masuk itu kayak gak ada hambatan. Dia mau makan siapa bebas. Dari tadi emang benar-benar bisa menghalangi pergerakan dari Brusco yaitu Spiro Misery. Selebihnya Brusco bebas banget. Atau ya sebenarnya bisa diselamatin ya. Kayak ada favor, ada Yap, ataupun Pass of dari Justice. Guiding Wind itu sendiri gitu. Iya, tapi kayak nggak ada aksi penyelamatan tadi. Sulit banget juga mereka untuk mendekat. Mereka diusir jauh bar karya belakang. Real World Manipulation kembali dikeluarkan The Way of Dragon. Aran masih berusaha untuk bisa kabur dan masih selamat sejauh ini. Brusco di tempat yang berbeda masih berhasil kabur. Masih berhasil keluar dari pertahanan dimiliki oleh tim Liquid ID. Widi sedikit lagi yang tersisa. Tapi ternyata mereka pun masih belum bisa menghancurkan pertahanan terakhir dimiliki oleh tim Liquid. Dan Super Prince ini benar-benar superior sekali. Super Prince yang sangat-sangat aman banget positioningnya, poke damage-nya masuk semua. Ini bagus banget siapapun yang dilakukan, hanya saja kita pun masih harus optimis. Tim Liquid bisa membalikan keadaan, namun sekarang Kirk masuk dengan begitu bebasnya. Spear of Misery mendorong mundur sedikit. 3 base turret sudah dihancurkan dan sekarang ada 2 Wave Dragon tadi seperti udah dikuang, tapi Brusco gagal untuk kali ini. Akankah mereka mau membalaskan keadaan? Tidak, mereka tetap tahan di dalam pertahanannya. Dan itu dia pengontrolan dari segi tempo dari Fnatic Onyx Philippines yang begitu mengerikan. Main agresif, oke. Dimainin lagi emosinya karena diturunin dan sekarang main hati-hati. Oke, Spiro Misery. Namun sekarang ada Spiro apa yang memang masuk dan Nara kembali menjadi korban. Ada satu skill yang dikeluarkan tapi Vengeance sudah aktif di dalam tubuh dari Kelra dan sekarang Brusco mencoba untuk bisa mencari ke arah satu player di mana sekarang Fabian yang langsung ditendang bisa-bisa. Tapi terbuka area defensifnya, tidak ada point kill sama sekali. Mereka bukan hanya ingin menang, mereka ingin menghancurkan Fnatic Onyx di game yang pertama mengerikan. Begitu besarnya dominasi dari Fnatic Onyx Philippines tanpa ampun. Semuanya mereka mainkan. Kontrol emosi, kontrol map. Dan bahkan dengan gameplay yang begitu mengerikan membuat dari tim Liquid ID. Mereka tidak berkutik sama sekali. Ayo let's go Liquid, let's go Liquid. Gaungkan terus-terusan teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi support tambahan untuk tim dari regional kita, tim Liquid ID. Come on. Yap, mudah-mudahan cek ombak. Ya, Mudah-mudahan cek ombak. ini pemanasan saja karena kan ini masih game yang pertama. Yap. Kita masih ada di best of 5 series, jadi kesempatan masih terbuka dengan cukup lebar untuk bisa melakukan reverse sweep nantinya. Let's go guys, let's go guys. Let's go Liquid. Tapi untuk sekarang, biarlah para panelis kita yang akan membedahnya jauh lebih dalam. Wow, game pertama yang sangat didominasi oleh Fnatic Onyx Philippines dan bahkan bisa dibilang Liquid ID dihancurkan.
Gak ada point kill sama sekali dan gak ada objektif yang mereka bisa dapatkan. Dan semua ini terjadi dari awal game. Hingga aku bisa bilang 1.400 gold per menit perbedaan yang didapatkan oleh Fnatic Onyx Philippines. Dan wow, apa yang terjadi dengan juara MPL kita nih? Wow, aku rasa mereka mungkin kaget juga kali ya. Karena tiba-tiba di early game-nya langsung digas aja. Gak ada remnya sama sekali. Di menit yang kedua juga sudah ada teamfight yang terjadi. Dan semuanya snowball dari sana. Dan kita lihat bagaimana kuatnya juga untuk Fnatic Onyx ini. Tidak ada kesalahan sama sekali. Terlesetnya tadi di situ sih dengan adanya, kalau dilihat dari segi draftnya sebenarnya penggunaan makro dengan trio mid lane yang bisa dibilang untuk damage-nya di awal nggak terlalu besar. Novaria baik lagi dan tipikal yang ya udah one shot aja gitu loh. Dan mereka coba untuk invade ke arah purple buff-nya ya kan. Yang ternyata berakhir kepada double kill yang diberikan kepada King Kong dan dari situ tinggal whoop. Dan dari 3 lane yang berbeda dimenangkan semua apalagi ya tadi kita juga udah ngeliat lah bagaimana Novaria di arah top lane juga udah mulai dikandangin sama cicinya juga. Betul, itu awal bencana sih. Apalagi yang tadi kita udah bahas juga di mana Hilda kalau nggak dapat early game itu benar-benar kayak kaleng kerupuk gitu. Ditembakin pun nggak ada keras-kerasnya. Terlalu snowball sih dan kita melihat lagi ya Brusco dengan Chow-nya sangat-sangat mengontrol dan mendikte pertandingan di mana lihat Kelvanya udah 9. Dari sini kalau ngeliat ekonominya terlalu jauh dan bahkan 0 poin. Ada 0 perbedaan point kill. kasta ya. 0 point kill loh. Dia lagi Yes. sampai di akhir bahkan sampai ketika hancurin Crystalnya nggak dapet Perfect game, perfect game. Iya karena balik lagi even though tadi Aaron coba untuk ngebuka map screening lagi gitu kan. Mau ditendang sama Brusco, di follow up sama siapapun itu pasti tumbang juga. Betul. Udah segede itu dari power pokingannya Super Friends sendiri apalagi dengan ngambil first item ke glowing langsung dihajar dengan Holy Crystal. Ya, apalagi memang lihat aja dari Aaron Shiki itu Trinity itemnya aja nggak jadi gitu loh. Benar-benar ketahan habis-habisan, nggak bisa farming sama sekali. Walaupun tadi sempat ada pencurian turtle ya. Ya dan bahkan perbedaan item ada jelas di EXP ya. Itu 3 item jadi lawan 1 item aja Thunderbelt yang baru diselesaikan dengan Aran juga. Dia cukup tertinggal lah karena memang ya satu mistake yang terparis habis-habisan juga kan sampai belakang 0 kill point kan bahkan buat tim tadi. Dan dari emblemnya sendiri nih ya kalau kita melihat memang Cici yang dikeluarkan ini bisa nih untuk duel head to head. Di early mungkin dia bisa nahan tapi dengan keunggulan item seperti itu ya jelasnya Aran akan terdorong juga. Dan Aran yang akhirnya menjadi fungsionalnya menjadi badan, tidak punya badan atau equip yang bisa untuk menunjang dia tadi. Karena dia maju pun dalam tanda kutip jadi setor nyawa gitu loh. Betul. Dengan tidak sustainnya dia. Ya bang tadi aku udah hitung kok 3 kali tendangan itu yang membuat akhirnya 3 kali tumbang juga untuk Arannya. Ditambah juga dengan tidak adanya sisi pasti juga datang dari player-player tim Liquid ID. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat dari segi draftnya ya, siapa yang bisa ngasih sisi pastinya untuk di game kali ini? Dengan Romer lebih ke arah support, mid laner yang lebih ke arah makro dan juga damage one shot gitu loh. Beda sama Fnatic Onyx PH yang kasarnya even Super Friends nggak ada sisi power, setengahnya dia bisa ngotakin dan ngebuat untuk pulang pun sangat sulit untuk tim Liquid ID. Ada slow effect dan juga burning effect yang bisa diberikan oleh Super Friends. Dan ya memang dari crowd control ini agak sedikit kurang dari TLID ya. Mungkin rencananya tuh pengen menang early snowball tapi malah overthinking dan malah Fnatic Onyx PH lah yang bisa menang snowball. Dan ini kalau kita ngeliat dari objektif semuanya udah pasti lah ya. Udah ke arah Fnatic Onyx PH, tinggal gimana cara TLID reset sih dari game. Benar sih karena lihat purple buff sih yang agak ngeri Cuman ya. satu ya. Satu Yang pertama. cuman di dom Yang pertama. Habis itu udah pernah gak dapat ada lagi. sama sekali. Ya dari situ invade awal purple buff ke arah King Kong itu yang menurutku jadi sumbu utama lah domino effect awal gimana teman-teman tim Liquid ID akhirnya kehilangan genggaman mereka untuk di game kali ini. Ya, tapi memang untuk Porocha juga masih dengan 2 pemain mid tadi ya. Super Friends dengan Yes tadi masih dengan damage dealer terbesar. Oke, tapi MVP by GoPay jatuh ke tangan King Kong untuk di game yang pertama, di mana dengan Alpha yang dia bawakan memang early game. Ini terasa hal yang sangat-sangat sulit untuk didapatkan oleh Liquid ID. Benar-benar dipegang kendali penuh setelah double kill yang dia terima di awal, langsung semua swing ke arah Fnatic Onyx Philippines. Ya, karena kerjasama mereka juga jalan 3 terus-terusan. Ya dengan item yang bisa dibilang cukup simpel lah. Kalau Alpha udah dapet War X tuh udah sustainnya dapet, damage juga udah dapet gitu loh. Yang kemarin Turtle juga udah benar-benar hampir full sweep ya tadi karena emang satu miss aja tadi dengan ada satu Spear of Destruction. Apalagi ya seperti yang kita tahu power of Alpha, snowballing di early game tuh kayak apa seremnya gitu. Ya. Karena dia bisa dengan seenak jidatnya gitu untuk masuk nabrak dengan Spear of Alpha dan memberikan damage yang sangat amat sakit. Dan ini variabelnya kebanyakan gini yang bikin alfanya enak Too juga much, banyak. ya. Brusco, Super Friends range ya. Novaria bisa ngasih range tapi tentunya dengan Yiv yang selalu juga apa ya mengrusak lah formasi momentum terlihat dari fight ini. Iya. Betul. Fnatic Onyx bisa dapetin snowballnya. Dan ini downfall-nya di sini sih. Ketika memang ada Spear of Alpha yang juga langsung hit kedua pemainnya udah selesai.
Sampai di sana banyak kombinasi-kombinasi yang langsung dilancarkan juga dengan Fnatic Onyx PH dan mereka sukses semuanya. Kayak untuk bisa membalas dengan ketinggalan item itu sulit banget. Betul. Ya, malah kalau aku lihat ya, bahkan dari sebelum double kill di awal, ketika rotasi dari YSKill ditugaskan untuk ke XP terlebih dahulu, dan dia nggak bisa untuk fast clear, itu juga jadi PR sih. Karena akhirnya dipegangin sama Kirk, yang ngebuat mid lane-nya under, XP-nya juga under. Iya, nggak lama kemudian untuk di unit ke-6 yang megangin udah bukan dari Super Friends lagi, dari Kelra dengan Bennett ya gitu loh. Banyak banget lemparan Bennett yang membuat akhirnya zona dari tim Liquid tuh sama sekali nggak bisa